Shalom saudaraku, setiap orang percaya pasti pernah berada pada satu titik kehidupan di mana doa terasa menggantung. Janji Tuhan seolah-olah tertunda dan kenyataan hidup tidak kunjung berubah. Awalnya saudara, kita berdoa dengan iman, lalu kita menunggu dengan harapan, namun ketika waktu berjalan cukup panjang, iman bisa melemah dan pengharapan bisa berubah menjadi keraguan. Kejadian 18 ayat 9-15 ini akan mengajak kita untuk masuk ke dalam pergumulan iman yang sangat manusiawi. Iman yang diuji oleh waktu, usia, dan kenyataan. Di tengah tawa keraguan Sarah, saudara, Tuhan menyatakan satu pertanyaan yang mengguncang imannya. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Mari kita baca Kejadian 18 ayat 9-15. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abram dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Saudara, tiga kebenaran sejati. Yang pertama, Tuhan tidak pernah lupa janjinya sekalipun manusia mulai ragu. Di ayat 9-10, Tuhan bertanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Ini bukan pertanyaan informasi saudara, melainkan pernyataan relasi dan perhatian Allah. Nama Sarah disebut, janji kepada Sarah ditegaskan kembali. Waktu yang cukup panjang itu tidak menghapus janji Tuhan, saudara. Keterbatasan manusia tidak akan pernah membatalkan rencana Allah. Jadi, janji Tuhan tidak bergantung pada kuatnya iman manusia, melainkan pada kesetiaan Tuhan sendiri. Saudaraku, seringkali kita merasa Tuhan lupa pada doa-doa lama kita. Padahal justru pada saat kita mulai lelah, Tuhan sedang bekerja mempersiapkan pengenapannya. Dan yang kedua, saudara, Tuhan mengetahui keraguan hati, tetapi tetap menawarkan pengharapan. Di ayat 11-13, Sarah tertawa dalam hati. Bukan tertawa mengejek Tuhan, saudara, melainkan tertawa karena merasa keadaannya sudah terlambat. Usia sudah tua, tubuh mulai lemah. Pengalaman hidup panjang tanpa pengenapan janji Tuhan. Namun saudara, Tuhan mengetahui isi hati manusia. Tidak ada keraguan yang tersembunyi di hadapannya. Tuhan tidak menghukum Sarah. Tuhan juga menegur untuk memulihkan imannya. Jadi saudara, Tuhan tidak menolak orang yang imannya lemah. Ia justru menguatkan dan menuntunnya kembali. Karena itu, keraguan bukanlah akhir dari iman jika kita membawanya kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Dan yang ketiga, saudara, kuasa Tuhan melampaui logika dan batas manusia. Di ayat 14-15, saudaraku, Tuhan berkata dengan tegas, "Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan?" Pertanyaan ini bukan untuk dijawab dengan kata-kata, melainkan dengan iman dan ketaatan. Yang mustahil bagi manusia, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Sarah menyangkal karena takut, namun Tuhan tidak membatalkan janjinya. Ya, kesetiaan Tuhan tidak akan pernah berubah oleh ketidaksetiaan manusia. Saudaraku, seringkali kita menyangkal iman karena takut kecewa.
Namun tahukah Anda bahwa Tuhan itu tetap setia mengenapi firman-Nya? Saudara, kelahiran Ishak adalah karya anugerah murni dari Allah, bukan hasil kekuatan manusia, melainkan intervensi Allah dalam sejarah. Ini menjadi pola keselamatan Allah. Ia bertindak ketika manusia tidak mampu. Pola inilah yang digenapi sepenuhnya di dalam Yesus Kristus, di mana keselamatan diberikan bukan karena usaha manusia, tetapi karena kasih dan kuasa Allah bagi dunia. Karena itu saudara, janji Tuhan apa yang sudah lama saudara nantikan? Dan apakah saudara mulai tertawa dalam hati karena ragu? Apakah saudara masih percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal yang mustahil bagi saudara? Karena itu saudara tetap pegang janji Tuhan meskipun belum melihat hasilnya. Jujurlah kepada Tuhan tentang keraguan dan ketakutan. Percayalah bahwa Tuhan itu selalu tepat, tidak pernah terlambat. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami mengakui iman kami sering lelah dan menunggu. Ampuni keraguan kami Bapa, dan pulihkan pengharapan kami. Ajari kami untuk terus percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Kami menyerahkan hidup dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah yang berdaulat atas hidup ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari arahkan hati dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan menguatkan iman saudara yang lemah, meneguhkan pengharapan saudara yang hampir padam, dan menyatakan kuasa-Nya pada waktu yang paling indah di dalam hidup saudara. Amin. Saudaraku, jika ada pertanyaan, doa atau konseling, silakan hubungi pada nomor yang tertera di deskripsi video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.